Ya Mas Gibran, kami minta maaf kalau itu membuat Diko agak terluka hatimu. Enggak, itu kita kekeliruan, human error biasa. Ternyata bahwa memang undangannya enggak terkirim. Jadi itu kesalahan kami. DPD keliru. Tentu orang keliru. Oh, namanya orang keliru yang minta maaf. Dan setelah Kalau salah saya pasti minta maaf kok. Gitu loh. Aku pasti minta maaf. Dan permohonan maafnya dengan mengirim undangan baru hand to hand. Kan kami siap bekerja 25 Agustus malam, Jumat malam. Nanti Mbak Puan yang perintah. Tas. Dulu misalnya orang mengatakan Bambang Pacul itu nggak suka Pak Ganjar. Saya tidak suka pada perilakunya. Tapi ketika Ketua memutuskan, gua tegak lurus, gua nggak toleh-toleh. Clear itu. Oke, welcome to Total Politik dan hari ini sangat berbahagia. ya kita kembali kedatangan ya Korea The President of Korea. ya, the Godfather of Korea. Bambang Pacul. Merdeka. Terima kasih. Merdeka itu yang benar kepal apa gini sih Pak Pacul? Kalau dalam sejarah perjalanan bangsa ini begini. Oh gini malah ya. Cuma kemudian oleh kawan-kawan PNI itu dirubah. Ini kan Pancasila nih. Nah ini kalau kemudian dikepalkan itu menjadi spirit gotong royong. Spirit gotong royong itu yang dipakai untuk mukul. Merdeka. Jadi Pancasila itu dijadikan sebuah kejuangan. Waktu itu kan masa-masa berjuang. Sehingga apapun di-create untuk menuju perjuangan. Gitu. Yang mulai-mulai begini, salam nasionalnya dari rubah begini. Bang. Karena ada musuh kita di luar. Yes. Itu sebelum kemerdekaan dan kemudian terus lestari bahkan setelah kita merdeka. Ya, bukan. Itu kan setelah itu ditetapkan salamnya begini setinggi-tingginya. Nah, ini kan Pancasila nih. Di dalam perjalanan perjuangan berikutnya adalah ini kan ditarik. Pancasila itu dijadikan satu menjadi spirit juang gotong royong. Untuk melawan spirit individual. Waktu itu. The next level lah ya. Tas. Etapa keduanya, Bos. Itu kemudian masuklah sampai Bung Karno bicara to build the world anew. Kan gitu. Membangun tatanan dunia baru. Yang dasarnya adalah Pancasila. Yang dasarnya bergotong royong. Yang dasarnya tidak boleh ada penindasan atas satu dengan yang lain. Bangsa satu dengan yang lain nggak boleh. Manusia satu dan manusia lain. Nggak boleh. Gitu loh. Kita nggak mau ada penindasan itu. Maka politik luar negerinya pun didesain adalah politik yang bebas aktif. Ikut membangun perdamaian dunia. Kan begitu nih. Ya inilah yang kalau bicara soal salam juang yang Diko tanyakan. Semua dirubah untuk sebuah perjuangan. Tapi politik luar negeri bebas aktif hari ini itu masih relevan nggak sih Pak Pacul? Apa kita butuh aliansi? Itu barangkali sesi yang lain aja. Ini agak penting. Karena itu kita akan bicara panjang. Kita akan bicara geopolitik, Pak. Iya. Geopolitik hari ini itu kemudian baru posisi kita. Dengan memegang bebas aktif itu harus bertindak seperti apa. Tapi itu kita harus perform. Gitu loh. Gitu. Kalau hari ini kan orang kan geopolitik kita apa nih? Kan berbeda. Setiap waktu kan bergerak, berubah. Kan gitu loh. Pertempurannya di mana? Ada yang mengatakan bahwa politik hari ini adalah pertempuran currency. Pertempuran currency antara blok sini dan renminbi dan dolar lah misalnya kan begitu. Itu adalah pertempuran currency. Itu loh. Nah ini kan currency ini jadi tempur terus nih. Kan currency Cina sudah dipakai menurut yang pernah saya baca udah 16% dunia pakai ini. Di Afrika lagi merajalela sekarang. Makanya. Geopolitik itu kompleks itu ya ternyata. Sangat kompleks. Tapi ada yang bilang gini Pak Pacul. Dengan tidak memilih siapa-siapa ya kita juga tidak akan mendapatkan manfaat yang juga maksimal. Boleh. Itu
Kadang-kadang kita dianggap kalau tengah itu ya tidak berpihak, bagus. Ya, zero tapi enemy, zero friend. zero enemy tapi zero friend juga. Nggak boleh. Kayaknya lu udah diberesin sama yang itu tuh. Lu udah diberesin sama ini nih. Jadi saling gimana Pak? Enggak. Politik adalah pilihan kepentingan. Berpihak kepada siapa? Kepentingan bangsa kita, negara kita. Keterpihakannya harus ada dasarnya. Dan juga harus mengukur kekuatan kita. Bisakah aku berpihak ke sana? Bisakah aku berpihak ke sini? Ukur-ukur juga. Tetapi kalkulasinya adalah kalkulasi kepentingan politik negara. Kepentingan politik bangsa itu kalau mau jadi negarawan. Kalau kalkulasinya hanya kalkulasi pendek-pendek seperti yang terjadi hari ini, ya mohon maaf lah. Gitu loh. Selesai lah kalau begitu. North roadmap-nya panjang. Kalau yang kemarin peristiwa ketika PDI Jawa Tengah mengumpulkan kepala-kepala daerah ini. Agak jauh juga loncat. Iya, itu Jawa Tengah dari politik. Iya, enggak ada, Bos. Diturunkan. Itu lebih ke jangka pendek banget. Atau Pak Pacul di situ mencoba kumpul kepala daerah itu untuk bicara ini future things gitu, hal yang masa depan. Apa yang istimewa dari Jawa Tengah dibanding provinsi lain? Provinsi Jawa Tengah ini menurut saya bisa salah. Itu adalah Indonesia mini. Sesungguhnya di Jawa Tengah itu heterogen, enggak homogen. Spektrum politiknya sangat variatif. Memang kayak spektrum cahaya. Spektrum cahaya itu. Nah ini, heterogenitas ini tidak boleh pecah belah, Bos. Kuncinya Jawa Tengah harus kondusif. Harus saling menghargai. Itulah kenapa bukan hanya kemarin. Hampir setiap kurun waktu tertentu, para ketua-ketua partai Jawa Tengah berkumpul, berdiskusi, berdialog, makan bersama, bicara politik sana kemari. Para ketua partai di Jateng berapa kali, berkali-kali. Untuk apa Pak Pacul? Untuk Indonesia. Dan dari hasil pemilu dinyatakan kawan-kawan itu sepakat ketua kelasnya PDI. Ketua kelasnya waktu ini ketua partainya yang di sana saya. Jadi Pak Pacul itu ketua kelas. Ketua itu apa? Bukan kepala loh. Bukan kepala sekolah. Ketua kelas. Itu aja ketua itu menuju tua. Ke Jakarta menuju Jakarta. Ketua menuju tua. Artinya harus lebih wisdom. Harus ada kebijaksanaan. Bukan bijaksana. Wisdom. Ketua. Kalau ketua nggak bisa wisdom susah. Beda dengan kepala. Di atas kepala hanya rambut dan Tuhan. Teken sendiri. Ketua nggak bisa teken sendiri, Pak. Ketua harus teken dengan sekretaris. Itu artinya ada musyawarah. Ketika saya dijadikan oleh kawan-kawan diangkat sebagai ketua kelas, saya akan bicara dengan kawan-kawan itu. Di sana kita jaga Jawa Tengah ini sebagai Indonesia mini. Kita tunjukkan kepada, bukan kita mau nyombong, tapi kita tunjukkan bahwa kita ini bisa begini loh. Ada komunikasi begini loh. Yang kadang di nasional sulit terwujudnya. Diko ambil rumusan sendiri ngomong. Tapi setelah Pak Pacul bikin acara di Jawa Tengah itu saya ingat kapan bertanding, kapan bersanding ini jadi tagline nasional waktu itu. Jadi saya kan mengatakan sebagai ketua kelas kita ngomong pertandingan kita itu hanya ada dua. Pileg, pilpres jadi satu, pilkada. Kalau bisa ya kita bertempur, bertanding. Setelah selesai kita bersanding. Maka ngimpi saya, kami di PDI nanti akan ada posko bersama antar ketua partai kita sepakati posko di sini. Jadi kalau ada konflik di sini kita bicara. Begitu. Posko bareng ketua-ketua partai itu bersepakat kalau ada konflik di antara kita beda pendapat di sini kita nyelesaikan. Yang nanti yang lebih silaturahmi, lebih informal, lebih kalau informal sudah sering. Enggak, karena kalau di DPR kan di DPRD gitu lah, itu kan dalam forum-forum formal biasanya kan. Kesepakatan dan musyawarahnya. Kalau ini kan posko ini kan lebih tongkrongan gitu ya Pak Pacul. Kongko. Coba tanya kawan-kawan ketua partai di sana. Saya sering kongko kok, sering teleponan kok.
Gitu loh. Ya masa sama ketua kelas nggak telepon. Iyalah. Absen hilangin absen. Makanya kita bisa ini. Jadi ketika situasi kayak begini, pertama kali yang saya lakukan adalah tanggal 14 internal partai saya kumpulin. Adalah. Oh dari internal dulu. Internal dulu. Setelah itu masuk kepada tanggal 15 malam kita bertemu dengan para bupati, kepala daerah, termasuk PJ. Jadi kalau di situ kan aku ditanya wartawan setelah keluar dari acara itu kan untuk menjaga kondusivitas. Keluar ditanya, loh Pak Gibran, Mas Gibran kok nggak diundang Pak Pacul? Saya kaget. Loh itu sekretariat itu. Saya bilang, oleh karena itu begitu 15 malam itu acara selesai, sekretaris yang ketua DPRD Jawa Tengah namanya Haji Sumanto ini, dan wakil sekretaris internal namanya Eko Susilo, saya bawa, saya ajak ke kantor partai. Udah malam, mari kita cek di list apa yang salah. Nanti kita dikira beda-beda ke. Kan pernah ngalami saya. Kalian bully, kan gitu loh, gitu. Bahar Bapak Jo. Jadi aku list. Malam itu kita list. Di mana kesalahannya, kita panggil. Kalau enggak ya kita jemput sekretariat yang nangani ini. Baru ketahuan. Ternyata bahwa memang undangannya enggak terkirim. Jadi itu kesalahan kami. DPD keliru. Tentu orang keliru. Namanya orang keliru yang minta maaf. Bapak Pacul minta maaf ke pasti nanti akan ada permintaan maaf resmi. Ini murni human error. Kalau aku mau cerita detailnya, memang bisa masuk akal. Cuma itu nggak saya detailkan di sini. Ini human error aja. Karena ini human error, ya kita nanti akan minta maaf secara resmi. Sekaligus mengantarkan undangan baru. Supaya benar-benar hand to hand. Supaya tidak ada kesalahan lagi. Siapa yang mengantar undangan? Nah, itu bisa dua. Tapi pasti yang mengirim terhormat. Nomor satu bisa saya sendiri. Yang kedua bisa sekretaris. Kenapa begitu Pak Pacul? Yaitu sebagai tebusan kesalahan. Gitu loh. Kalau aku sempat, saya berkeinginan saya sendiri. Kalau aku ada kesempatan. Problemnya kan ini banyak sekali aktivitas yang tinggi. Nomor satu, hari Senin. Saya harus rapat pimpinan Komisi 3. Hari Selasa, Ibu Ketua Umum datang ke Jogja. Mesti ngawalnya sampai Rabu meresmikan patung Bung Karno di sana. Berarti balik Rabu 23 sore. Aku kan harus ke Jawa Tengah untuk mencek persiapan acara yang sedang akan kita gelar. Yang mudah-mudahan ini adalah pertama kali partai politik melaksanakan. Itu loh. Apa itu Pak Pacul? Acaranya. Nomor satu. Itu acara kita desain di Stadion Jatidiri. Nah ini yang undangannya mau dikasih ke Mas Gibran ini. Oke. Akan kita minta maaf, undang kita sampaikan hand to hand, kita undang dan kita beri tempat khusus. Agar supaya para milenial bisa melihat. Dan tidak kuciwak. Itu loh. Jadi kita undangan harus hand to hand. Aku nggak mau ada kesalahan lagi sekaligus mengucapkan permintaan maaf. Jadi memang ini kata Pak Pacul ketelisut itu ya memang kejadiannya seperti bukan itu. Ketelisut yang benar. Itu belum dikirim karena waktu itu sedang case-nya adalah dia merasa sudah ngirim, mana sudah dicoret black, sudah terkirim, tetapi belum karena waktu itu yang sedang mengerjakan ini dipanggil sama sekretaris. Jadi loose dalam satu kurun waktu loose. Dan kebetulan yang kena loose Mas Gibran. Sementara wakil wali kotanya masuk. Pak Teguh. Karena waktu itu yang terakhir kan Mas Gibran, kemudian baru wakil kota. Itu bisa mengenai bupati atau wali kota lain kan sebenarnya Bapak Jo kan. Human error bisa kena siapapun. Tapi kebetulan dia kenanya di Robang Ranjau ini ya Bapak Jo se-Indonesia. Makanya saya kaget ketika ditanya. Itu sekretariat itu. Saya bilang, coba nanti kita cek. Dan saya janjikan yang saya cek benar kok. Dan setelah kalau salah saya pasti minta maaf kok. Gitu loh. Aku pasti minta maaf.
Dan permohonan maafnya dengan mengirim undangan baru hand to hand dalam acara yang menurut saya mudah-mudahan acara ini menjadi acara yang cukup punya agak kesan. Ya, mudah-mudahan ini belum pernah dilaksanakan oleh partai-partai lain. Tapi sebelum kita akan bocorkan apa acara yang nanti akan diselenggarakan itu, Pak. Ini kan tadi Pak Paco bilang, ini yang paling penting dalam situasi politik seperti sekarang adalah kondisivitas. Nah, tapi kan kemudian ini belakangan ini gara-gara satu dan lain hal ini, kondusivitas politik di Jawa Tengah yang berimpact langsung, Pak, ke Republik ini. Itu kan juga jadi naik turun. Begini politik kita bisa pahami. Ada 3 hal yang kami pelajari kenapa kau bereaksi secepat itu, Pak Jul. Begini, pengalaman sebelumnya. Itu yang namanya nanti pileg dan pilpres, khususnya di pilpres. Itu akan terjadi rumor. Akan terjadi isu. Akan terjadi fitnah. Berita hoak bertebaran. Dan ini hampir membelah bangsa. Kan gitu? Ya. Nah, ini mesti diberesin. Ini harus diberesin. Tidak boleh tidak, harus kondusif. Tidak boleh kawan-kawan Jawa Tengah kena terpa ini. Terpaan fitnah, rumor, isu ini nanti luar biasa. Inilah yang kita minta kepada para kepala daerah agar ini berhati-hati. Dan bagaimana konfirmasinya? Itulah kenapa dalam ide kami perlunya posko bersama antar untuk partai mencegah fitnah ini, Pak. untuk gampang segera diklarifikasi. Bagi kami bahayanya kita ini karena orang Jawa itu suka bawa perasaan. Maka rumor, fitnah, isu kesalahan sedikit dibawa ke hati. Kan gitu. Itu khas orang Jawa. Itu sebagian besar orang Jawa kan begitu. Bagian dari kulturnya Pak Paco lah. Kultur. Meskipun di mulutnya terlihat tidak sekecewa itu, enggak apa-apa. Kadang-kadang gitu, tapi enggak. Maka kita mesti minta maaf dengan kehormatan. Meminta maaf dengan kehormatan. Gitu loh. Nanti saya bikin judul Bambang Pacul minta maaf sama Wali Kota Gibran, boleh nggak ini? Boleh. Boleh. Nggak ada masalah. Bambang Pacul sebagai ketua DPD minta maaf. Kesalahan tidak langsung kepada saya, tetapi kesalahan anak buah yang bertanggung jawab komandannya. Dan saya sebagai ketua Jawa Tengah, saya bertanggung jawab. Itu aja, Bos. Clear aja. Cuma ini kan sebenarnya kesalahan yang gampang sekali diperbaiki. Apalagi fitnah ini tidak berbanding lurus dengan pendapatan, Pak Pacul. Itu defisit, Bos, namanya. Ya kan? Enggak lah. Kalau orang bicara politik dan yang didapat ada diorientasikan pada pendapatan, maka dia sebenarnya orang yang tidak paham politik. Politik itu make power, bukan make money. Politik itu make power. Dari power yang didapat itulah kemudian diorientasikan ke apa? Kebijakan politiknya kemana? Kalau Mr. Bahar, kebijakan politiknya tentu kepada kawan-kawan NU porsinya lebih gede. Secara natural. Secara natural itu. Tanpa paksaan. Tapi dalam roadmap yang namanya pembangunan jangka menengah, pembangunan jangka panjang dalam roadmap itu. Tetapi sekali lagi menjadi politisi itu yang diukur adalah kebijakan politiknya. Itu yang paling utama. Bukan kemudian partai politik ya kebijakan politiknya kacau, jangan. Itu kualifikasi partai politik ada di sana. Politisi juga ada di sana ukurannya. Dulu kan Pak Pacul juga pernah bermasalah dengan undangan ini, Pak Pacul dulu. Ingat ya? Oh, kalau dulu memang sengaja. Dulu sengaja. Dan saya akui. Saya akui. Argumentasi saya ini saya akui. Nah, apa bedanya dulu sama sekarang, Pak Pacul? Lain. Kalau ini murni human error. Kalau itu atas dasar rapat. Beda.
Memang keputusannya dalam rapat tidak mengundang. Iya. Kalau ini human error. Karena lagi mau ngundang, dipanggil. Yang manggil pun Pak Pacul juga. Bukan. Saya kan belum di sana. Oh iya. Ya, kalaupun manggil pun ya nggak tahu juga kan siapa dia lagi ngurusin undangan itu kan. Nggak tahu. Tapi kan akhirnya jadinya muncul kalau tadi fitnah hoax gitu kan jadi muncul juga itu Pak Pacul. biasa di politik. Kemudian dipanas-panasin kiri kanan. Iya, dianggap nih Itu biasa. PDI pecah, PDI udah nggak. Nah, PDI gampang nanti Bu Mega bersabda selesai. Gampang. Dulu misalnya orang mengatakan Bambang Pacul itu nggak suka Pak Ganjar. Saya tidak suka pada perilakunya. Tapi ketika Ketua memutuskan, gua tegak lurus, gua nggak toleh-toleh, clear itu. Gua akan kerja persis. Saya itu bukan pengambil keputusan politik kok. Gitu loh. Saya pelaksana tugas keputusan politik. Itu harus clear dulu posisinya. Saya mengambil jalan satria. Mengabdinya kemana jelas. Clear. Jadi mau apa lagi? Kan gampang urutannya. Bambang Pacul A, B, B. Lalu politisi kok A, B, B, B. Saya bilang sama kawan-kawan, kita bertanding ya. Setelah itu kita bersanding ya. Dan clear kok. Oke. Bertanding dulu, setelah itu bersanding. Ngapain sih kita pilkada serentak segala macam itu, kita nanti saudara kita bertanding. Kalau nanti yang menang PDI nomor 1, nomor 2-nya siapa? Yang nomor 2, udah. Yang lain diatur, kita rembukan. Apanya sih yang nggak bisa dirembuk Republik ini? Supaya uang nggak tersia-sia. Ya loh. Politik kita mahal loh ketika elektoral. Iya. Gitu loh. Oh jadi kalau Expensive. Makin orang berpikir bahwa dia tidak akan bisa saling bicara setelah pertarungan, makin nggak ada proyeksi untuk bersanding, makin banyak lah uang yang keluar, costly ya. Iya. Dan itu kalau kita bicara rembukan, saling ngobrol, clear kok. Iya. Clear kok. Apanya yang nggak clear? Wong kabeh iso mikir. Semua kan bisa mikir. Sesungguhnya. Iya. Hanya individunya yang pengen segera menonjol inilah yang sering mengganggu. Lah itu dikanalisasi melalui pertandingan elektoral tadi. Dengan maka rule of the game-nya dijaga bersama. Tapi bertanding setempur-tempurnya, sekeras-kerasnya. Sekeras-kerasnya boleh. Tapi setelah itu modenya langsung ganti. Kita duduk bareng, selesai. Begitu. Jadi contoh Pak Jokowi 2019 tuh ini sebenarnya kita melihat metode ini kan, mode bertanding kemudian bersanding ini udah bisa sebenarnya Pak Jokowi. Itu bisa kita jadikan tagline bersama, Bos. Iya. Jadi itu termasuk nanti Pilpres kan yang pengen jadi presiden kan banyak. 280 juta sekian. Iya. Yang jadi cuma satu. Agak susah. Pasti bertanding melalui pemilu. Gitu loh. Tapi ini balik lagi Pak Pacul ke yang dulu tidak diundang nih. Berarti residu-residunya di Pak Pacul masih ada? Oh enggak lah, sudah selesai. Oke. Gitu loh. Nomor 1 sebagai politisi nggak boleh sakit hati. Karena di toko tidak ada yang jual hati. Gitu. Kalau kau di politisi suka sakit hati, maka kamu nanti ya susah hidupmu. Rugi sendiri. Nomor 1 di politisi itu tidak boleh sakit hati, nggak boleh dendam. Pokoknya yang hati ini harus dijaga semua. Karena tadi saya bilang toko nggak jual hati. Duitmu banyak kalau kau sakit hati, keropos nanti kamu punya tulang, osteoporosis. Itu yang ngomong bukan saya loh. Itu yang ngomong ahli ini. Orang iri dengki sama. Osteoporosis nanti. Dokter Hembing nih. Ada dokternya itu aku ngomong, oh iya bener gitu. Dan itu jadi urusannya hati berarti. Nggak boleh. Nomor 1 nggak boleh dendam, nggak boleh sakit hati. Meroposkan tulang. Nggak boleh. Itu nggak diizinkan. Bahkan sesungguhnya politisi juga tidak boleh malu. Kalau rasionalnya ini bener, udah nggak usah malu, kita jalanin aja. Begitu loh. Jadi kalau Pak Pacul sakit hati sama Ganjar, wah kejauhan itu.
Itu Anda merendahkan saya, merendahkan kepolitisian saya. Ini kan persepsi, Pak Cul. Iya, persepsi publik boleh-boleh saja. Iya. Boleh-boleh saja. Karena bertarungnya kan kalau tadi kan bertanding kemudian bersanding. Ya, bertandingnya waktu itu agak lumayan keras persepsi publik. Ini kita kembali klarifikasi persepsi nih Pak Cul. Ya. Saya paling tidak ya 2 bulan ini berkali-kali saya dengar Jawa Tengah kopling bos. Infonya Jawa Tengah kopling bos. Ya, ini repot ini kalau Mas Ganjar di kopling di Jawa Tengah karena Pak Pacul kan kita tahu kemarin waktu wah keras gitu, tidak bersaf-saf gitu kan, kemajon gitu kan. Nah, ini kata-kata mengopling ini. Ini Korea dulu ya kena depan. Kopling itu makna kan kopling makna kopling itu ya. Kalau sekarang kan mobilnya otomatis semua. Udah kenal Kopling nggak ada ini. Anak Gen Z milenial nih apa kopling Nggak ini? tahu. Kalau dulu kan ada koplingnya. Kalau kopling gasnya kenceng, persenek masuk pun juga nggak jalan. Itu kopling. Itu kopling, gitu loh. Siap melakukan, gitu loh. Oke. Kenceng, pulang tidur. Itu namanya kopling. Gitu loh. Gitu loh. Nah kalau sekarang otomatis semua. Sama hari ini nggak ada kopling lagi. udah dimusnahkan dari Udah teknologi terkini. Nggak ada. Jadi kalau ada yang mengatakan itu Jawa Tengah ngopling, maka saya pastikan dia tidak kenal Jawa Tengah. Tidak kenal PDI Perjuangan Jawa Tengah. Gitu loh. Tentu orang harus berpikir, gitu loh. Jawa Tengah harus seperti apa dalam situasi ini dengan waktu yang terentang panjang. Mohon maaf ini saya sampaikan di ruang ini bahwa yang namanya kawan-kawan itu kalau Pilpres, siapa sih tulang punggungnya? Apa tulang punggungnya Pilpres itu? Caleg, Pak. Caleg itu tulang punggungnya. Caleg hari ini kalau kita push sekarang, kemarin ya kita push cepret gitu, ngguling Pak. Kenapa? Satu, duit dia itu sangat terbatas, uangnya. Kenapa uangnya terbatas Pak Pacul? Karena ada peraturan Presiden nomor 33. Apa itu? Itu semua anggota Dewan Kabupaten, Provinsi, Kota paham. Itu membuat mereka lumpuh. Itu. Apa itu Pak? Ya peraturan yang kemudian kan kalau kunjungan biayanya kan satu hari kan dapatnya sekitar 400.000. Itu nanti kalau dia kunjungan 3 hari cuma 1,2 juta. 1,2 juta untuk tempur, untuk bikin spanduk selesai Pak. Maka dia akan kumpulin itu kecil-kecil untuk tempur nanti waktunya pas. Coba kau lihat di bawah. Jangan hanya Jawa Tengah, lu lihat seluruhnya. Sudah ada enggak? Hari ini Pilpres sudah jalan. Yang jalan baru presiden, capresnya. Itu pun banyak dari relawan. Bakal calon capres. Itu pun spanduk-spanduknya relawan lebih banyak. Makanya relawan ini dapat sumbangan dari luar. Iya. Gitu. Kalau anggota dewannya susah Pak, maka harus waktunya tepat. Jadi apa yang kau lakukan di Jawa Tengah Pacul? Mohon maaf. Gitu loh. Tentu saya akan lakukan hal yang paling bisa saya lakukan. Yang rasional. Apa itu? Mendeploy pasukan dulu. Di Jawa Tengah itu ada TPS 117.000 sekian. Gimana itu dikawal? Kos tinggi Pak. Ya toh? Nah ini kemudian kita tata dulu lah. Barisannya kita tata. Nah, ini udah selesai. Maka kita umumkan kami siap bekerja 25 Agustus malam, Jumat malam. Nanti Mbak Puan yang perintah. Tas. Bergerak. Kehendak subjektif yang luar biasa meretas semua prasyarat objektif. Ya. Jadi kehendak subjektif yang luar biasa kan ilmunya udah ada itu. Di Jawa sudah ada. Gitu. Ya. Jadi
saklar on dan off-nya sebenarnya itu baru nanti akan tanggal 25 Jumat malam itu dan langsung dipimpin oleh Panglima tempurnya. Iya, Mbak Puan. Oh, jadi kalau dianggap misalnya tadi kata Ari, oh, ini masih banyak di bawah-bawah nih. Kayaknya Pak Pacul masih ngopling nih. Enggak. Belum ada nih kita lihat gitu. Oh, kalau internal partai enggak. Nah, Internal ini partai persepsi publik. udah persepsi publik. Persepsi yang terjadi karena pergerakannya kan senyap. Tapi kan ada enggak? Iya. Kami itu selama 16 hari, siang sampai malam, menunggui kawan-kawan di sana. Bambang Pacul juga hadir meski tidak 16 hari penuh. Aku ikut tungguin kok. Untuk meluruskan barisan. Saya tungguin. Gimana sih? Nggak ada pekerjaan. Setelah itu satu lagi malam. Jadi total 17 hari siang malam. Oh, jadi internalnya dikuatin dulu. Nanti etalasenya di tanggal 20 baru on and off-nya di situ. Kita keluarkan itu untuk on dulu. Nih kita mulai ya, lepet bendera. Grek. Gitu loh. Berapa banyak tuh Pak Pacul nanti akan Kapasitas Jatidiri itu 32.300. Tapi ini kita datangkan 33.000. Kenapa 33.000 melebihi kapasitas Pacul? Oh, itu kan kapasitasnya bisa nanti bisa kita atur lah kalau cuma nambah terus kita 700-an. Kenapa 33? Karena nomor partai kami 3. Sehingga kalau kawan-kawan memakai 3 kode begini, shit. Nah, ini 33 nih. Mela, 33 ya. 33.000. Wah. Ingat Pak Bahar, Anda ini Ada Pak Bahar. Itu pindah. El Bahar nih Pak Pacul ya. El Bahar nih suka lupa dia jalan-jalan. Iya, wah. Supaya dikau paham. Pada acara itu kawan-kawan ini nanti kan malam hari ini. Ya. Nah, kita matikan lampu, kita hadirkan Bung Karno. Bagaimana dia berpesan kepada para murid-muridnya. Supaya ini dicontoh sama guru kita ini. Oh, begitu, Bang. Nanti kejutannya nanti. Nanti. Lonceng kematian imperialisme. Kalau itu udah lewat itu. Udah tantangannya baru. Tantangannya Tapi baru. banyak yang relevan juga. Geopolitik Pak Pacul. Saya sejak melihat Pak Pacul ini makin senang geopolitik. Iya. Bukan. Saya kan hanya bicara bagi politik yang sekarang seperti ini. Iya. Itu dalam ngobrol lah. Tapi kalau nanti aku ngomong, wah bisa salah-salah saya. Iya. Dalam forum resmi. Kita forum kongko aja lah. Iya. Ini basis akademiknya apa Bang Pacul ngomong geopolitik nih? Ada orang ngomong gitu. Susah nanti aku. Iya. Dia nggak tahu kalau Bang Pacul ini presiden Korea. Bos. Iya. Korea bersatu bos ya kan. Ini sekarang aja Korea Utara sendiri, Korea Selatan sendiri. Iya, Ini Korea bersatu. Korea bersatulah. Artinya apa, Dit? Tidak mungkin. Tidak mungkin karena itu cuma bisa di dalam pikiran. Ya. The real utopia. Kenapa Korea tidak bisa bersatu, Pak Pacul? Itu dulu. Iya. Teknik berpikir, cara berpikir Korea. Ini cara berpikir Korea ini. Gitu loh. Ini gimana cara berpikir Korea itu? Itu yang mesti dipahami, Pak. Kalau cara berpikir Koreanya belum dipahami, Korea satu dengan Korea lain, meski tujuannya satu titik, itu strateginya beda-beda. Strategi lain-lain, itulah yang saya mengatakan. Tujuannya bisa sama, tetapi strateginya beda, nggak nyambung. Kalau Bung Karno ajarkan kepada kami, itu asas, strategi, taktik itu harus inline. Asas tidak boleh berubah. Tidak boleh digoyang, strategi boleh dirubah, tetapi kalau situasinya sangat memaksa, yang boleh dirubah-rubah taktik. Itu di bawah bendera revolusi jilid 1 ada itu. Gitu loh. Jadi Korea itu cara berpikir di strategi ini beda. Yang kedua, Korea ini mencintai kehidupan. Korea itu cara berpikirnya satu level, satu tingkat di atas teroris. Wih, Korea ini Pak Pacul. Ya. Gimana? Dasar Korea itu nekat. Ya. Teroris nekat nggak? Nekat. Kan gitu. Nekatnya teroris itu nabrak tower,
Apa itu? WTO. Iya, WTC. Ya. 9/11. Mungkin ada perwakilan WTO di gedung WTC. Mati. Betul? Ya. Iya nekat ki. Dia pun mati. Nekat mati. Ya. Orang mati dia mati. Ya, kalau Korea nekat nggak mati. Karena tadi mencintai Nomor 1 Korea itu mencintai kehidupannya. pasal 1 Korea. Pasal 1. Tetapi kalau teroris mencintai keyakinannya. Nah, ini Bahar kita harus Beda ini. Iya. kita harus yakinkan untuk Gitu Bahar loh. ini tetap mencintai kehidupan ini Pak Waco. Iya. Ya, punya Jadi yang satu Korea itu mencintai kehidupan, pursuit of happiness. Mencintai kehidupan yang bahagia. Yang satu mencintai alam nanti. Beda. Ya kalau menurut pemahaman hari ini, Korea satu step di atas teroris. teroris. Ini Korea apa Amerika nih Bapak? Sampai pindah saya. Iya. Lah kecintanya terhadap kehidupan Korea itu kan tinggi sekali. Betul loh. Mana ada Korea sudah di atas mau turun-turun. Mana ada yang Ini nyambung dong ke pasal 4. Waktu di acaranya Mas Putut, Iya. Pak Pacul bilang, Pak Jokowi 100% Korea. Berarti Pak Jokowi ini manifestasi orang yang mencintai kehidupan. Oh iya dong. Iya dong. Pak Jokowi mencintai kehidupannya dan menebus kekalahannya kemarin dalam masa lalunya. Emang pernah Penebusan kalah? kekalahan. Loh iya kekalahan dalam kehidupan kan ada. Kira-kira. Tebus gitu loh. Babang Pacul juga suka gitu. Kita iuran sama kawan kan, wah saya paling banyak. Wah, itu kan agak miskin Pak. Wah, gua traktir semua. Gitu loh. Iya, menebus Kita kekalahan dulu. menebus kekalahan dulu. Gitu. Ketika berharap traktiran pada masa itu ya. Dulu kan kita kalau traktir kan orang cari orang traktir kan susah Pak. Tapi juga pernah ditraktir tapi kan jarang. Kalau orang miskin siapa yang lihat Pak? Hari ini mohon maaf lah. Hari ini orang miskin duduknya di belakang. Dekat WC Pak. Maaf. Gitu lah, aku bukan menghina orang miskin loh Pak. Enggak. Itu realita masyarakat. Realitas. Tapi satu hal yang harus pahami. Korea ini punya empati kepada si miskin. Oh, itu Itu clear. Kenapa Pak Wajib? Clear. Ya dia kan pernah merasakan miskin. Maka ada tersentuh hatinya ketika melihat orang miskin. Dia. Saya tanya sama Diko, berapa bansos kita? Global tuh. 476 tahun ini, udahlah. 546 T tahun depan. Hafal gua. Tuh. Berapa Bansos itu artinya itu. orang miskin? Oh iya ya. Ketika berkuasa ada empati bagi mereka yang miskin. Itu Korea. Pak Jokowi punya empati ini ya. Pak Jokowi empati sama rakyat kecil clear. Kita ditanya, Pak Jokowi dicintai rakyat kecil enggak? Mohon maaf, saya dicintai Pak. Gimana sih kau? Gitu loh. Gak ada yang bilang gak dicintai. Oh, sistemnya dibangun Pak. Dibangun sistemnya. Sangat menginjit bertunangan. Maka tulisannya ketika kampanye 2019, Jokowi adalah kita. Oh, iya. 2014. 2014 itu ya. Jokowi adalah kita. Oh gitu. Kita tuh ya rakyat biasa. Yang sederhana. Nah. Kan gitu Pak Jokowi tampil dengan kesederhanaannya. Pak Jokowi tidak punya jam, nggak pakai jam, sepatunya banyak sepatu cat, masuk gorong-gorong. Gitu lah. Ini kan pekerjaan orang-orang miskin nih. Gitu loh. Oh iya, dia tidak berubah. Makan di warteg kan gitu. Kadang-kadang naik bis kota kan gitu. Iya. Tapi kan harus ini Pak Pacul, antara persepsi tadi itu sama apa yang kan politisi itu kan kebijakan politiknya yang di gitu. Ini menikah juga dong. Menikah dong. Engage juga dong Pak Jokowi selama ini. Iya Itu bansos itu kan. Iya. Oh iya. Bacul bilang. KIP, KIH, KIP apa itu? KIP itu Koalisi Indonesia ini Pak. KIP ini. KIP, KIS, apalagi itu. ya. Nah, ya toh. Ya. Yang untuk PKH, orang ya. miskin. Kan begitu, Pak. Pupus, ayo pinter, ayo sehat kan gitu, Pak. Iya. Persoalan pokok orang miskin yang dua itu, Pak. Iya. Iya.
sehat, makannya kurang sehat, beresin. Apa sekolah beresin oleh negara. Makanya Ayo. stunting ini penting banget. Stunting dibunyiin terus. Karena itu bagian dari empati pada kaum miskin tadi Bapak Jul. Yes. Itu yang bikin approval rating ini tetap di atas 80%. Jadi nggak ada lemdak. Presiden Jokowi itu istilah lemdak tuh orang nggak nggak laku. Saya akan tetap jadi presiden sampai akhir jabatan saya. Saya ini bukan lurah. Ternyata lurahnya saya kan. Ternyata bisik-bisik yang dianggap lurah saya. Tapi saya bukan lurah, saya presiden. Begitu bos. The one and only one di Indonesia. Balik ke pasal 1. Nomor platnya RI1. Mana bos? Gitu loh. Mencintai gitu pasal 1. Mana? Tapi balik lagi nih. Soal turun ini Korea ini agak susah deh gimana? Korea dan soft landing ini gimana mempersiapkan dan melihat dua realita yang sebenarnya kontradiktif tadi karena Pak Pacul kan? Kalau kau menjadi seorang satria, adjustment lapangan di dalam melaksanakan tugas itu sering kau lakukan. Melakukan adjustment langkah di lapangan itu sering kau lakukan di dalam melaksanakan tugasmu. Adjustment inilah yang membuat orang lama-lama akan menjadi penuh kebijakan. Jadi hidup ada waktunya berhenti. Itu saya. Apakah bisa diikuti yang lain? Enggak, terserah masing-masing, itu private kok. Tapi private saya ingin soft landing. Mudah-mudahan ini adalah battle saya terakhir. Itu loh. Saya tidak mengatakan war, battle. Gelas samurai ini Bapak Jul. Kecil, battle saya terakhir. Kenapa battle Bapak Jul? Ya kan bukan war, kan kecil. Kalau war kan gede. War itu kan gede. Kalau war itu kan war itu terjadi dari sekian banyak battle. Battle lah. Nah ini maksudnya Pak Pacul nggak mau mencalonkan diri lagi ya Pak? Apa ini pencalonan terakhir sebagai? Ya saya kan sebenarnya sudah mau izin lah. Saya kan juga udah matur ibu kemarin habis HUT partai. Ada ibu, ada Mas Pram, ada Pak Oli. Saya matur sama ibu kalau diizinkan untuk tidak ditugasin lagi di Senayan. Tapi ujungnya tetap ditugaskan ya kita mau apa? Kan saya harus taat sama komandannya. Iya itulah. Kalau Pak Pacul pensiun keleleran nih Korea ini. Enggak. Setiap kehidupan itu ada berhentinya. Itu ada berhentinya. Tapi Korea ini saya minta untuk Korea bersemangatlah selalu. Jangan takut gitu loh. Melentinglah engkau ke atas. Karena kemampuan survivalnya ini di atas rata-rata manusia. Di atas rata-rata manusia. Nah, Pak Pacul gimana melihat ini Pak Pacul? Tadi Presiden Jokowi yang empati pada kaum miskin, ternyata approval ratingnya tinggi, terus simbolnya diperebutkan. Simbolnya? Diperebutkan. Mas Ganjar pakai foto sama Pak Jokowi, terus disebut juga sama Pak Jokowi waktu kemarin di pidato ya. Di pidato kemarin. Saya lihat, saya kesini ke kota ini ada spanduk saya, billboard saya, sama calon presiden, sama capres. Pak Prabowo juga sama gitu. Gimana Pak Pacul melihat ada kader PDI yang ditempel-tempeli kayak begitu, Pak Pacul? Itu kalau jawabannya kayak itu, jawabannya Pak Jokowi kan boleh dipakai siapapun. Bambang Pacul mau pakai juga boleh, kamu mau pakai juga boleh. Kita pakai Pak Pacul ada di situ. Monggo saya tidak akan komen. Karena apa? Karena itu menyangkut keputusan politik. Bisa mengerti keputusan. Saya akan berusaha hanya melaksanakan tugas saja. Saya pelaksana tugas. Itu toh yang penting. Apa tugas Pak Pacul? Ini. Ketua Pemenangan Pemilu ini tugas. Tapi kan konsekuensinya gini Pak Pacul. Kayak kemarin udah ada kritik kepada Pak Jokowi juga dari PDI gitu kan. Dengan ya mungkin yang pengen kritik ya biar kritik aja, saya enggak. Oh soal food estate terus ya. Ya monggo aja lah. Gitu loh. Kan sampai hari ini Ibu Ketua Umum belum mencabut. Oke. Gitu loh. Putusannya masih mendukung Pak Jokowi presiden.
Sampai hari ini loh. Sampai hari ini belum dicabut keputusan tersebut. Kecuali nanti Ibu Ketua Umum kita berdiri di luar pemerintahan misalnya. Wah, kita kritisi habis. Wih. Ya, bentuk Korea. Kalau ibu pemerintahan, ya kan? Seperti dulu ketika 2004 ke 2014, Ibu Ketua Umum kita di luar pemerintahan. Meskipun Mohon izin Pak, di Komisi 7 waktu itu selama 10 tahun tidak ada kenaikan tarif listrik. Di tahun terakhir naik 12%, itu pun naiknya per bulan, per 3 bulan. Bertahap. Tahan. Begitu bos, kita tempur. Pakai undang-undang. Konkret. Konkret. Clear. ya, itu kalau udah ibu perintah nggak. Pemerintah. Meskipun aspirasi berkompromi banyak. Misalnya Pak Taufik kan berusaha membangun jembatan apa gitu-gitu. Tapi kalau Ya ibu boleh saja membangun jembatan, Ketua Umum Bu Mega kok. yang teken ini Pak Wajib. Yang tadi Ibu. Walaupun Ibu tekennya M Taufik. Oh gitu, gitu Pak? Iya. Megawati Taufik. Iya, kalau di partai. Oh. Kalau di partai M Taufik. Artinya apa? Saya belum pernah nanya. Tetapi kalau ketika sebagai wapres atau pres itu Megawati Soekarno Putri. Perhatikan. Kalau di partai M Taufik. M Taufik. Baru tahu gua. Nih ada hubungannya sama kepak sayap ini nggak Pak Bejo? Oh lain. Lain. Kalau kepak sayap itu bisa saja diartikan begitu. Iya. Jadi diartikan kepak sayap itu Pak Taufik dan Bu Mega bisa. Iya. Dua sayap yang berbeda. Ketika kemarin saya bicara soal kepak sayap, bukan kami, bukan saya, kepak sayap, kebinekaan. Begini loh, hidup di Indonesia ini mestilah kita harmoni. Bung Karno pidato di dalam Sarinah, laki-laki dan perempuan itu ibarat dua sayap yang mengepak bersama. Kalau satu sayap patah, maka burung tidak bisa terbang. Saya tambahkan, laki perempuan yang bisa terbang ke sana dengan kesetaraan itu yang kayak apa? Yang saling dukung itu yang kayak apa? Yang saling dukung itu yang seperti aku bilang tadi. Kalau kau punya need of power tinggi, carilah perempuan yang punya karakter sembodro. Apa sembodro? Sembodro. Kalau orang Jawa paham. Ya. Kalau kau punya need of achievement tinggi, carilah istri jenis Larasati yang membangun harmoni, laras di hati. Kan gitu. Kalau kau punya need of evaluasinya tinggi, lu carilah jenis Sarikandi. Kan gitu. Yang need of powernya tinggi. Need of powernya tinggi Sri Kandi ini kan. Iya, jadi ini mesti akan terbang bareng. Harmoninya di situ. Itu harmoninya di situ. Harmoninya di situ. Harus saling paham. Harus saling paham. Kalau kamu need of power-nya tinggi, menikah dengan Sri Kandi ribut terus. Kepaknya nggak terbang, Pak sayapnya nggak terbang ke angkasa. Kalau ini terbang ke angkasa, maka kawan-kawan yang muda-muda sebelum menikah ukur dulu. Ini Sri Kandi, Sembodro atau Larasati? Larasati. Iya. Apakah ada lelaki yang bisa menundukkan tiga jenis wanita itu? Arjuno. Ada namanya Arjuna. Apa istilahnya Pak Pacul? Kalau orang Jawa Madukoro. bilang itu Bukan. lelananging jaga. Larangin jaga. Jurusnya Madukoro ini ya. Ya. Jadi Arjuna di samping sakti, kata-katanya itu sesuai dengan dia punya wisma, kesatrianya. Namanya kesatrianya Madukoro. Nah, apa itu Madukoro? Madu dan koro itu ukoro. Ukoro itu kalimat. Madu itu sesuatu yang manis dan menyehatkan. Kalimat-kalimatnya harus manis dan menyehatkan. Kalau manis aja bisa diabetes. Biar diabetes. Sesuai hasil lab. Jadi begini, Adinda sekalian, kau nanti kalau dengan wanita jangan ngomong kasar. Ikuti Arjuna. Kalimatnya pasti Madukoro. Kalimatnya enak,
manis dan menyehatkan. Itu prinsip kehidupan. Itu ilmu kehidupan Jawa. Itu yang bisa membuat Arjuna menjadi lelanang yang jaga. Ya, kalau bahasa pemilu Amerika the winner takes all. Ini di kampung teman saya Fred Jemba ini nggak ada nih TT nih Pak. Ya kotor. Itu ilmu Jawa yang lama. Iya. Ini Fred Jemba ini ansilema punya warga ini. Iya. Tapi Diko harus paham. Mesti bahwa kultur Jawa ini bukan aku mau nyombong karena orang Jawa, tapi kultur Jawa itu core value-nya kuat sekali. Jawa itu punya aksara sendiri, punya tata nilai sendiri, core values-nya itu clear. Muncul di dalam bentuk slogan, muncul di dalam pepatah petitih, muncul di dalam kehidupannya diatur, bahkan muncul di kesenian. Kasih tahu aku, orkestra paling top dari gamelan apa? Yang lebih hebat dari gamelan? Dari kulit ada, rebabnya dawe ada. Kalau dawe kan Tionghoa, Cina, Jepang itu dawe. Kalau kendang itu kan wilayah Timur Tengah. Itu logam di mana? Jawa. Ada, Pak. Dan itu clear. Orkestra gamelan ini kalau kau dengar kamu gak akan berkelahi. Harmoni. Ada harmoni di situ. Kendang ditabuh dulu, tak tak tak. Baru yang lain ngikuti. Kepimpinan Jawa itu memulai memberikan arah dari kendangnya. Lagunya opo, tembangnya opo, dari kendang. Baru musiknya masuk. Ketika musik udah masuk, kendangnya masuk. Nggak mimpin lagi, tapi menguatkan kendangnya pendek-pendek. Apalagi kalau udah rampak ke sana, kendangnya belakang pendek-pendek lagi, tak 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 cuman gitu aja. Menguatkan. Di awalnya budok tak 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 dak. Nah, gitu ada gitu-gitu. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso. Tutpuri andayani. Nah, ini jadi satu kesatuan. Ini yang jarang orang Jawa paham. Oh, orang Jawa pun nggak enggak. Gimana Fred Jemba ini ya? Kita lihat. Apalagi dari tanah Minang. Pada tahu gitu loh. Pada tahu. Ya, tapi kalau kau dengarkan gamelan, kalau kamu mau melatih rasa dengan gamelan, Anda nggak akan keluar dari dengerin gamelan kemudian berkelahi, nggak ada. Kalau tanah Minang ini gendang sama logamnya bersaing malah kan. Baju-bajuan. Nggak tahu. Lu jangan lagi. Ya kata mana ada katanya gitu. Nanti dikoreksi bos. Iya. Sama abang kita itu. Siapa? Gue belum bener loh. Bos, masa lu nggak tahu lu? Hah? Ya, aku nggak denger. Genosida ini. Oh, genosida. Genosida. Oh iya. Kita pula kan dia kan soal data-data pembanding ini kan. Abang kita ya. Iya, itu bendera revolusi edisi berapa Pak Pacul? Dikoreksi data. Iya. Jokes internal nih. Iya. Oh, dia kuncinya harmoni ya sebenarnya. Harmoni. Oh. Kepimpinan Jawa pun juga kelihatan. Berarti ini sebenarnya nature-nya Bung Karno tuh ya Pak Pacul ya. Harmoni itu kan kayak Bung Karno tuh kan Nasakom gitu. Nasakom. Dia dalam tulisannya tahun 26 nasionalisme, komunisme, Marxisme dan Islamisme, ya kan? Dia bilang ini kita bersanding, musuh kita kapitalisme, nasionalis, Islam dan komunis hand in hand. Ya, harmoni. Monggo lah itu. Kalau bicara politik saya nggak paham itu. Ya. Karena politik berat, saya nggak paham. Salah pula. Tapi gue mau membahas ini bos. Ini korek Pak Pacul nih. Apa coba baca tulisannya? Puan Maharani gotong royong melawan COVID. Masih ada sejak COVID nih. Masih. Bicara Puan Maharani. Ada logistik yang tidak terdistribusi. Sisa. Ini ketelisut. Ketika bos mau bayar tinggal satu ya kan dipanggil pimpinan. Jadi ketinggalan. Iya. Hancur. Iya. Dan satu ngomong bener kok ketawain. Iya benar. Enggak di metafor. Supaya mudah
mudah dipahami. Iya kan bahasa NTT ini belum tentu nyambung. Bicara Mbak Puan nih Pak Pacul, ya kan ada yang paling baru. Ini bicara macam-macam lah. Mbak Puan ini kan dianggap menjadi salah satu pendorong kebijakan partai, wajah aspirasi partai. Tiba-tiba ramai Pak Pacul. Setelah beriringan dengan Pak Pacul lupa kirim undangan itu, muncul di media seperti ini nih. Bacain dong. Pakai suara presenter lu bacain. Ya, pakai suara ya, CNN. CNN lu ini. Ya. Puan sebut PDIP akan pertimbangkan Gibran jadi cawapres Ganjar jika MK kabulkan gugatan batas umur. CNN wajar. Ya. Ini kan keputusan politik. Pacul pelaksana tugas. Ya, saya jadi nggak komentar. Gak kepancing dia bos. Jadi ini gimana Pak Pacul? Nggak komentar ya. Kalau diputuskan ya. Jalan. Pokoknya gampang kalau sama Pacul. Jangankan keputusan apa Ganjar atau Pak Ganjar atau Mas Gibran monggo. Mau diputuskan siapapun, saya siap melaksanakan. Jadi Pak Pacul kopling itu udah nggak ada mobil kopling ini ya. Itu omong kosong itu. Iya itu mobil. Kami mengukur kekuatan kami dalam ritme yang kami akan atur. Gitu loh. Karena yang namanya sebuah pemilu, apakah itu pilek ataupun pilpres, itu dengan batasan logistik hari ini kita harus mengatur ritme, endurance, itu harus diatur. Karena ini kan panjang dan eskalasinya harus meningkat. Kalau pertemuan kita bantu, setelah itu jalan pelan-pelan, turun Pak. Ini eskalasi harus terus step by step naik. Sampai pada puncaknya nanti 14 Februari. Itu harus dihitung. Kalau kau nggak hitung salah nanti. Sun Tzu marah nanti sama kau. Dihabisin untuk pembuktian sekarang ini kan. Kasih dulu mic-nya. Oh iya. Jadi tanggal 25 itu adalah satu step di atas. Itu tanda dimulainya bekerja keluar. Kalau kemarin ke dalam semua masuk. Ini bekerja keluar. Iya. Mas Gibran ini loh bos, langsung ditawarin jadi lupa dikirim undangan, ditawarinnya jadi cawapres kan, enak juga. Enggak kalau kita nggak ada kok, harapun ya kayak gitu tuh kita nggak termasuk. Itu saya orangnya terbuka kok. Saya ngomong ayo, kalau salah ya biasa aja kan. Iya namanya juga menungsa. Namanya manusia ada kesalahan ada yang benar. Tapi Mas Gibran udah jawab Mbak Puan tantangannya Mbak Puan. Oh belum, nggak ada. Mantap juga kan gua minta. Oke. Apa katanya Mbak Puan? Ada banyak jawabannya. Ada bilang nanti kalah jangan. Saya maunya sama Mas Ibas. Ada ngomong gitu bos. Ada yang juga bilang apa namanya? Ada nih. Ini nih. Disebut Puan berpeluang jadi cawapres, kata Mas Gibran, jangan nanti kalah. Gitu-gitu. Ada yang maunya sama Mas Ibas, nunggu pinangan Pak Anies segala macam. Coba gua foto dulu, gua kirim Mas Gibran coba. Apa tuh? Foto lu sama Pak Pacul. Oh, Anda temennya Mas Gibran ya? Kan kita pernah iya benar. Iya, kita juga nggak punya nomornya. Aku malah nggak punya. Wah. Coba disampaikan Pak Pacul mau kirim undangan tuh. Iya. Kan kita kirim dulu. Tadi dia kirim foto belum saya balas Pak Pacul. Foto dia sama Mas Ibas. Nih kan? Gitu. Oke. Dia kirim foto tadi. Nih kan. Gibran pengennya jadi cawapres Ibas. Ternyata udah diomongin di media, makanya gua buka kan. Iya. Udah masuk detik bos ya kan. Oh iya, beritaan sekarang kan politik semua sekarang. Nah Pak Pacul, ini buat orang yang masih meragukan Pak Pacul, apa yang ingin Pak Pacul sampaikan? Enggak. Orang berpendapat kan bebas. Tidak bisa kau harus berpendapat seperti ini, nggak bisa. Silahkan aja. Namanya itu hakmu punya pendapat. Kamu punya persepsi, hakmu. Hal-hal yang sifatnya private bagi saya kasih kehormatan. Gitu. Kemudian dituduh ya monggo. Kau Pacul kamu ngopleng ya monggo. Nanti di lapangan dibuktikan. Kan begitu aja. Monggo aja. Orang dituduh kok kita marah-marah. Hukumnya kan kalau mau ke pengadilan kan yang menuduh itu yang harus membuktikan.
pembuktian terbalik ini Pak ya. Bukan aku yang harus membuktikan. Kan kita nggak minta bukti Bapak Jul, kan menyampaikan pesan aja. Ya, pokoknya intinya begitu. Saya ini ketua Komisi 3 hari ini. Jadi rumusnya yang menuduh harus membuktikan. Jadi Jawa Tengah menang berapa nih Pak Ganjar Pak Jul? Nah, saya kalau itu sih belum bisa ngomong karena kan belum capres cawapresnya belum keluar. Nanti kalau udah ya baru kita akan lihat berapa kemenangan yang bisa kita raih. Tuh, Jadi bahasa saya itu kemenangan berapa yang bisa kita raih. Ini kan kata-kata sombong ini. Bukan angka berapa yang bisa kita raih, kemenangan berapa. Ya. Batas bawahnya kemenangan. Iya. Kata bawahnya menang. Iya. Gitu loh. Oh kan harus optimis orang. Itu termasuk nanti eskalasi power untuk memenangkan Mas Ganjar juga Pak? Oh iya dong. Tahun 25 itu ya? Oh dong. Oh itu kita udah punya roadmap-nya. Roadmap-nya udah kita clearance. Jadi ketika kami ketemu dengan para bupati kepala daerah ini dan termasuk PJ, kita jelaskan tentang kalender elektoral. Kapan kira-kira puncak isu rumor fitnah kita jelasin. Jadi kalender elektoral ini sudah hitungannya bulan. Kemarin 15 Agustus kami bertemu. Itu artinya sudah 6 bulan kurang 1 hari. Sudah sangat pendek untuk ukuran elektoral ke depan. Hitungan saya di 5 bulan itu sudah harus mulai ada pekerjaan. Sampai ada penetrasi sehingga puncaknya nanti di 14 Februari. Tapi pusat kita tunjukkan nanti di LW ini akan terjadi isu ini. Ini kemungkinan ada begini. Kita hitung. Maka Diko harus apa yang harus kau lakukan? Kita diskusi loh ya. Ini cara berpikir kami. Diko silakan sharing. Begitu Pak. Begitu sharing kita. Bukan aku memberikan arahan, aku men-trigger agar supaya kepala-kepala daerah itu mempunyai sense of crisis ke depan. Bahwa ada masanya tadi rumor fitnah itu hoax. Dijalani. Ada yang ngaku PJ, aku hari ini sudah kena fitnah Pak. Katanya udah kena isu. Gitu. Saya bilang udah tenang aja. Yang penting kalau dibuli-buli jangan 2 hal. Apa itu Pak Pacul? 1, jangan kau dibuli karena seks. Yang kedua, jangan kau dibuli karena tindak pidana. Yang terakhir, jangan sampai kau dibuli karena menghina keyakinan orang. 3 ini. 2 yang utama, kalau 3 ini kesalahan di Jawa Tengah jarang lah. Orang Jawa Tengah menghina jarang. Menghina itu jarang. Itu kelepasan bisa jarang lah orang Jawa Tengah. Ya harus hati-hati di 3 titik itu aja. Ini kita ngomongin, kita discuss. Bukan kemudian perintah begini-begini, nggih mboten. Memang siapa saya? Memang siapa saya? Men-trigger agar supaya para kepala daerah menyadari bangsa ini bisa retak karena pemilu. Oh, kesadaran itu masih kurang Bapak Jul ya? Nah, sudah terbukti kemarin ribut kayak begitu. Gimana sih? Kau juga sama. Kalau nggak suka sama itu kan nggak bisa-bisa. Itu anak bangsa kita sendiri. Masa kau perlakuan seperti itu? Kan gitu. Nggak boleh begitu. Taruhnya di pemilunya aja ya. Bertanding di pemilunya. Kemudian bersanding. Setelah itu bersanding lah kau. Ini sesama anak bangsa. Gitu loh. Ini bukan bangsa lain. Gimana kita bisa satu bangsa ini? Apa nggak kita berterima kasih sama para founding father kita? Kita punya bahasa Indonesia yang sama-sama kita pahami. Sabang Merauke jadi satu. Berapa suku ada, berapa bahasa ada. Ini kita harus berterima para founding father dan kita diminta menjaga. Bung Karno bilang, ku titipkan Indonesia ini kepada kalian. Itu maknanya ya sih ini. Jangan pecah belah seperti USSR. Itu, seperti Timur Tengah, jangan. Susah nanti hidup kita. Susah. Itulah kenapa dulu usulan federal ditolak. Kita negara kesatuan. Supaya tetap bersatu. Gitu.
yang kita kurang beruntung itu kan Tuhan memberi kita kekayaan luar biasa, tetapi masih banyak rakyat kita yang berada di garis kemiskinan. Lalu siapa yang salah? Jangan salahkan si A, si B. Ya kita lah yang salah. Ayo perbaiki, terutama anak-anak muda ini. Yang cerdas-cerdas ini. Kalau Bambang Pacul ini siapa? Udah matahari jam 5 sore, bentar lagi juga tenggelam. Yang mudah-mudahan jam 11, jam 10 itu ayolah kerja yang bagus. Justru sekarang semua orang pengen jadi anak senja ini, Pak. Pengen jadi jam 5 ini. Nggak boleh. Tenggelam. Lebih syahdu, karena jam 5 itu syahdu, Pak. Nggak bisa begitu. Tenggelam. Ini orang matahari tenggelam udah selesai. Burungnya nanti nyanyi, burung hantu. Kuku, 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 kuku. Matahari tenggelam, hari mulai malam. Terdengar burung hantu, suaranya merdu. Ayo semuanya. Kuku, 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 kuku. selesai Pak. Lautan teduh setelahnya. Gitu loh. Jangan sampai malam. Mantap ya. Dulu kita pikirkan bagaimana menjadi Indonesia hebat itu. Kita pikirin waktu itu. Para insinyur PI, bikinlah kau ukuran-ukuranmu agar kau menjadi insinyur yang hebat. Hei dokter, ukurlah dokter-dokter kalian. Buatlah dokter dengan kriteria hebat. Hebat itu kan harus dibandingkan dengan yang lain. Hei tukang kelas, buatlah organisasimu sehingga kau menjadi tukang kelas yang hebat. Oh gitu. Indonesia hebat. Dulu. Bukan. Ngimpi kita di 2014. Tagline kita Indonesia hebat. Begitu. Itu tagline yang kita mimpikan. Ya, itu salah juga kalau Pak Pacul yang ngomong itu. Kenapa? Disuruh jadi insinyur hebat, Pak Pacul malah jadi politisi yang hebat. Nah, ini kan kita lihat ruang, tren. Kita tren insinyur teknik kimia saya, Bos. Ya. Kalau kita melihat pekerjaan insinyur teknik kimia hari ini, kita bisa lihat kok. Apakah saya bisa menjadi seorang insinyur yang chemical engineer? Susah. Agak susah, Bos. Kalau orang teknik kimia tahu betapa susahnya sekolah di sana. UGM. Bukan UGM, teknik kimia itu sekolah susah. Ya. Isinya matematika sama fisika. Semua pakai persamaan diferensial. Terus ada dosen saya. Tuh. Ini nih, gelas, kasih air, dudak. Kenalan sekian ini, kekuatan udaan sekian. Kemudian kan di tengahnya ada legok itu. Dekok itu, bentuknya kerucut tuh. Ditarik seret. Dalam waktu berapa menit itu ada menjadi rata lagi. Itu pakai persamaan diferensial, Bos. Posing, Bos. Wah. Datang lagi dosen saya itu, bawa cat. Dicatkan itu catnya. Tas. Kan turun ke bawah. Dikasih kenalan sekian ini, turun terus sampai ke bawah. Berapa lama? Harus dibuat persamaan diferensialnya dulu, Bos. Apa kepala nggak posing? Iya. Itu namanya bukunya Transport Fenomena. Proses transport. Posing, Bos. Itu Jadi Bambang Pacul sekolahnya lama, Bos. Nggak bakat saya, pindah aja gitu. Berapa lama Pak Pacul kuliah? Waduh, jangan tak ngomong dulu. Ya, berapa kali repelita, Pak? Malu saya. Berapa kali Makanya masuk ke All Rise ini Pak Pacul ya. Jadilah. Oh ini perkembangan ke bisnis gua sekolah MBA aja deh. Ke Prasetya Mulia. Tapi ilmu marketing ini kayaknya cepat banget Pak Pacul pahami ya. Tagline. Ya. Apa namanya? Kalau saya tidak salah nilai saya di Prasetya Mulia yang kaitannya dengan marketing A semua itu. Nah kasih dulu Pak Pacul. Apa yang membuat Pak Pacul kayaknya saya cocok nih tagline kayak El Comandante banyak kan ini kan. Dari dulu kita bikinkan tagline buatan korupsi, buatan ngapusi. Buatan korupsi, buatan ngapusi. Udah berarti di situ. Ya. Dah berarti itu waktu itu. Ini serat langsung masuk ke kepala. Pakai bahasa Jawa. Ya. Orang Jawa kasih ke Jawa terus kan gitu masuk. Ya oke lah. Kalau soal tagline ya saya karena belajar. Ya. Gitu loh. Diko pasti juga suka diksi kepak sayap. Iya.
Saya pastikan suka. Kenapa? Ada rumusnya kok. Ada rumusnya kok. Gitu loh. El Comandante gitu. Kalau itu bukan aku tuh, kalian itu udah ada. Nyontoh orang lain tuh. Bertanding bersanding ini. Iya, ada waktunya kita bertanding, ada waktunya itu kita tagline acara. Yang datang Gus Yusuf waktu itu. Iya. Ya kita ngomong ada Bupati Karanganyar ya. Antar ketua partai kan kita bertanding dulu, setelah itu kita bersanding ya. Begitu dong. Salaman. Ini bukti bersanding Pak Pacul itu benar, Bos. Apa? Pak Pacul habis rapat, tiba-tiba Nusron Wahid nelpon gua. Ri, mana gambar yang lu kirim ke Pak Pacul, kirim gua juga. Wah, ini bukti bersanding. Kan walaupun dapil Jawa Tengah juga kan Mas Nusron ya Pak Pacul. Jateng 2. Iya. Apa? Demak, Kudus, Jepara. Apal saya kalau Jateng. Gitu. Coba lu tes dulu siapa. Saya juga tahu cara kerjanya dia. Mirip apa gimana? Korea nggak Nusron? Korea nggak, Pak? Korea. Udahlah, nanti kadang mengkuliti orang dirinya. Oke. Abang-abang nih, abang-abang. Iya, abang-abang kita. Kamu nih, apa Aku udah jadi ketua tim sukses sekarang. Iya, dia pernah bos nanya, ini gimana ya? Ini kiblatnya gimana ya? Ulang. Kita kasih saran, Mas, daripada pusing, Tuhan ada di mana-mana. Ya. Oh, itu dulu waktu PMI. Sekarang aku udah NU, konservatif. Katanya. Wah, Bahar gimana tuh? Kalau PMI ya kayak gitu. PMI bisa di mana aja. Kiai Nusron itu. Ngetet loh. Iya. Yang terakhir Mas Pacul. Coba kasih pesan untuk Mas Gibran nih. Katanya Mas Pacul mau mau mengirim undangan, mau. Oh iya. Coba apa yang pesan? Ya Mas Gibran, kami minta maaf kalau itu membuat Diko agak terluka hatimu. Enggak, itu kita kekeliruan, human error biasa. Nanti kami akan meminta maaf secara resmi. Kalau enggak saya sendiri ya nanti ada sekretaris yang akan Diko dan memberikan undangan hand to hand kepada Diko untuk acara 25 malam. Begitu kira-kira Mas Gibran. Selamat malam. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Ya. Makasih. Kalau sekretaris atau Pak Pacul ini nggak mungkin ada human error lagi kan ya? Karena hand to hand pasti nggak ada human. Gak mungkin ketinggalan di mobil salah gitu. Oke. Siap. Clear. Matur nuwun, Pak Pacul. Sukses untuk tanggal 25 acaranya. Ya. Kita bisa saksikan di mana-mana tuh nanti ya. Ya, mudah-mudahan. Saya Indonesia. Mudah-mudahan. Lipe. Ya. Kasih dulu bahasa Inggris Korea ini Pak Pacul. Lipe. Oke, karena malam nanti kita lihat lah. Oke. Matur nuwun. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Ya beginilah nama Bambang Pacul. Tetapi saya pastikan bahwa saya adalah manusia Jawa yang mengambil jalan kesatria. Terima kasih. Tepuk tangan doain.